Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adit Yuliani, Ani Fitriani, dan Dina Nisa akan membahas mengenai global warming, hujan asam, dan etika lingkungan. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kuliah pada kesempatan kali ini dapat diberikan kelancaran juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi juga Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Untuk materi pertama, yaitu global warming. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Nah, pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Kemudian yang selanjutnya, apa penyebab global warming itu? Yaitu diantaranya efek rumah kaca, efek balik, dan variasi matahari. Dapat kita contohkan pada efek rumah kaca, yaitu kita dapat mengilustrasikan kejadian efek rumah kaca ini ketika kita berada dalam mobil dengan kaca tertutup yang sedang parkir di bawah terik matahari. Nah, panas yang masuk melalui kaca mobil sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, tetapi sebagian lainnya terperangkap di dalam ruang mobil. Nah, akibatnya suhu di dalam ruang lebih tinggi atau lebih panas daripada di luarnya. Kemudian, penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkannya, seperti pada penguapan air. Dan yang terakhir, pemanasan global dapat pula diakibatkan oleh variasi matahari. Suatu hipotesis menyatakan bahwa variasi dari matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Selanjutnya, dampak dari pemanasan global. Pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Nah, beberapa di antara dari dampak pemanasan global yaitu yang pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Dan yang keempat, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut, dan lain-lain. Yang selanjutnya, bagaimana meminimalisasi dampak pemanasan global? Yang pertama, konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Dan yang ketiga, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan, yaitu seperti penegakan hukum dan keteladanan. Pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus mendapat ganjaran, karena penegakan hukum lingkungan menjadi bagian yang penting
guna menjaga kelestarian lingkungan dan memberi efek jera bagi yang melanggar. Materi selanjutnya yaitu hujan asam. Kalian tahu tidak bahwa Bandung pernah mengalami hujan asam pada tahun 1997, tahun 2000, dan tahun 2008. Apa sih hujan asam itu? Hujan asam ialah turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini terjadi apabila asam di udara larut dalam butir-butir air di awan. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu terlarut ke dalam air hujan dan turun ke bumi. Hujan asam dapat terjadi di daerah yang sangat jauh dari sumber pencemaran. Hujan asam memiliki karakteristik seperti yang pertama, memiliki pH di bawah kadar normal, yaitu 5,7. Yang kedua, terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Yang ketiga, awal terjadinya disebabkan karena peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Lalu, meningkatkan seseorang mendapat serangan jantung dan paru-paru. Selain itu, membuat kulit menjadi gatal dan memerah. Dan yang terakhir, berisiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Penyebab dan proses terjadinya hujan asam diawali dengan munculnya sumber polutan dari manusia yang mengandung gas-gas yang dapat menimbulkan kenaikan asam di udara, seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Kemudian, senyawa dari nitrogen oksida dapat muncul juga dari reaksi alami seperti gunung Merapi, feses, air seni, dan lain sebagainya. Kemudian, polusi tersebut naik ke atmosfer dan berikatan dengan droplet-droplet air hujan yang membentuk awan atau dinamakan siklus hidrologi. Ketika terjadinya hujan, air-air yang berada di awan jatuh ke permukaan bumi. Hujan tersebut tepat di atas sumber polusi atau bisa juga jauh dari polusi akibat terjadinya perpindahan awan akibat angin. Hujan asam memiliki dampak negatif di beberapa sektor. Yang pertama, di sektor kesehatan, yaitu dapat menyebabkan manusia mudah terkena beragam penyakit dan penyakit kulit. Yang kedua, di sektor hutan, yaitu dapat menjadikan pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat dan hilangnya beragam nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang ketiga, di sektor laut, yaitu dapat menurunkan jumlah ikan yang ada di laut. Yang keempat, di sektor pertanian, yaitu dapat menurunkan hasil padi sampai dengan 30%. Dan yang terakhir, di sektor industri, yaitu membuat besi mudah berkarat. Supaya hujan asam tidak terjadi lagi, maka terdapat pengendalian hujan asam, yaitu dengan cara bahan bakar dengan kandungan belerang rendah. Karena menggunakan belerang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Lalu, pengendalian pencemaran selama pembakaran, serta mengurangi kandungan belerang sebelum pembakaran. Yaitu di masa kini terdapat teknologi untuk pengendalian selama pembakaran, yaitu bernama Lime Injection in Multiple Burners. Dengan teknologi tersebut dapat mengurangi sulfur dioksida hingga 80% dan nitrogen oksida hingga 50%. Serta yang terakhir, penghematan energi dengan menggunakannya secara efisien. Untuk materi selanjutnya yakni materi mengenai etika lingkungan. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan norma juga kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam. Etika lingkungan pun merupakan sebuah nilai juga prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam.
Etika lingkungan merupakan sebuah kajian baru yang membahas keterkaitan ilmu filsafat juga ilmu biologi. Ilmu filsafat yang digunakan untuk berpikir mendalam terhadap aspek-aspek yang menyangkut kehidupan manusia di alam, dan ilmu lingkungan yang membahas atau mengetahui dan memahami sistem kebumian yang kaitannya sangat kompleks antara kehidupan biotik juga kehidupan abiotik. Dengan etika lingkungan, kita dapat mengetahui persoalan bagaimana baiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan tempat ia hidup, juga mengetahui prinsip moral lingkungan yang dapat menjadi petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mewujudkan moral lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori etika lingkungan menurut Keraf. Ada 3 teori yang Keraf kemukakan. Yang pertama, teori antroposentrisme. Teori ini merupakan teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Ada 2 sifat yang melatar belakangi teori ini. Yang pertama yaitu sifat instrumentalistik dan yang kedua sifat egois. Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama dari krisis lingkungan yang terjadi saat ini, teman-teman. Karena teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi bahkan menguras alam semesta dengan seenaknya demi memenuhi kepentingan juga kebutuhan dirinya tanpa peduli terhadap alam itu sendiri. Karenanya teori ini dianggap teori yang sangat dangkal juga sangat sempit terhadap etika lingkungan. Selanjutnya yaitu teori biosentrisme. Teori ini merupakan teori yang menganggap setiap kehidupan juga makhluk hidup mempunyai nilai yang berharga pada dirinya sendiri. Jadi tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kebutuhan atau kepentingan manusia. Yang melatar belakangi teori ini yaitu moral. Karena manusia memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak merugikan atau merusak alam itu sendiri.
Nah, untuk prinsip yang selanjutnya, prinsip yang keenam, yaitu prinsip hidup selaras dengan alam. Prinsip ini berarti pola konsumen juga produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip adil. Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok, juga anggota masyarakat, dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam. Untuk prinsip yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini didasarkan terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman terhadap prinsip ini, terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan di dalam menentukan baik juga buruknya, rusak juga tidaknya sumber daya alam. Nah, yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut para pejabat publik agar mempunyai sikap perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tujuan pendidikan etika lingkungan. Yang pertama, untuk membangun pengetahuan konseptual terhadap peserta didik mengenai etika lingkungan. Yang kedua, membangun pengetahuan prosedural untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas peserta didik terhadap etika lingkungan. Yang ketiga, mendorong pengembangan pribadi peserta didik terhadap etika lingkungan. Yang keempat, sebagai intervensi pendidikan. Yang kelima, untuk mengembangkan sikap dan kepercayaan sesama makhluk hidup. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Ada satu quotes pada pembelajaran kali ini, boleh dibaca sendiri ya teman-teman quotesnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ingin bertanya, kami persilahkan ya teman-teman di ruang diskusi LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.